Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, pada pertemuan kita kali ini, saya akan memperbincangkan dengan Sobat DB tentang pentingnya yang harus dilakukan oleh seorang karyawan atau pekerja ketika bekerja di suatu perusahaan, di suatu pabrik, di suatu lembaga atau instansi pemerintah. Sobat DB, sebagai kita seorang bawahan, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan hidup dari perusahaan tempat kita bekerja, dari lembaga atau instansi tempat kita bekerja, dari pabrik tempat kita bekerja. Karena itu, kita harus melakukan hal-hal seperti yang akan saya sampaikan ini. Pertama, kita harus menjaga kualitas kerja kita selalu. Apa beban tugas yang diberikan kepada kita, kita harus bisa melaksanakannya dengan maksimal. Dan harus kita targetkan hasil kerja kita itu melampaui keinginan atasan yang memerintahkannya kepada kita. Ini penting. Harus kita targetkan dalam hati kita pekerjaan yang diberikan oleh atasan kepada kita, oleh pimpinan kepada kita, oleh pemilik perusahaan kepada kita, harus melampaui keinginannya terhadap kita. Untuk bisa itu dilakukan, memang kita harus bekerja melebihi dari gaji yang kita makan, gaji yang kita terima. Harus itu. Banyak orang yang bekerja hanya sebanyak gaji. Contoh, kalau kita bekerja di suatu kantor, masuk jam 8, pulang jam 4, kita lihat jam 8 baru masuk. Nanti menjelang jam 4, lihat jam terus. Teng jam 4 langsung pulang, tidak tahu kerja belum selesai, tidak tahu apa-apa, pokoknya pulang. Kalau tidak pulang, misalnya tambah waktu agak 10 minit, agak setengah jam atau 1 jam, harus dibuatkan lembur. Kalau tidak dibuatkan lembur, tidak mau kerja. Jangan sekali-kali itu dilakukan kalau ingin punya karir baik di tempat kita bekerja. Biarkan kita bekerja melebihi dari gaji yang kita terima. Kalau masuk jam 8, usahakan kita setengah 8 sudah datang kita. Kalau pulang jam 4, paling tidak 15 menit harus lewatkan dari jam 4. Dan jangan sekali-kali kita ngotot minta lembur, minta lembur, minta lembur. Sobat DB, atasan kita akan tahu dengan pekerjaan kita. Dia akan menilai kita. Dan kalaupun atasan kita tidak menilai kita, yakinilah bahwa Yang Maha Kuasa menilai kita. Akan memberi pembalasan kepada kita jauh dari kerja yang kita lakukan. Makanya kita harus bekerja melebihi gaji. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar terus. Kita pelajari terus. Kita tingkatkan terus kualitas pekerjaan kita. Sehingga hasil kerja kita melampaui ekspektasi, melampaui keinginan atasan kita. Harus melampaui keinginannya. Kalau misalnya keinginan atasan kita, hasil pekerjaan kita itu nilainya 6, harus kita bisa 7. Sehingga terkejut atasan kita. Wah, saya kira tadi hanya dia bisa begini, ternyata bisa begini, hebat kali dia. Perlu itu dilakukan. Jadi karenanya belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Dalami terus pengetahuan kita, keterampilan kita tentang pekerjaan yang kita lakukan. Tentang pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Perlu itu. Selanjutnya,
kita harus loyal kepada atasan. Penting loyal kepada atasan. Loyal dalam artian bukan sama dengan menjilat, sama dengan mengambil muka. Orang yang menjilat dan mengambil muka itu negatifnya adalah orang yang pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkannya kepada pimpinan. Itu yang dikatakan menjilat. Tetapi kalau pekerjaannya memang benar-benar yang dia lakukan itu, dia laporkan kepada pimpinan, dia perlihatkan kepada pimpinan, itu bukan menjilat. Itu memang hasil kerjanya. Jadi bedakan. Jangan sampai gara-gara takut, gara-gara gengsi, dikatakan teman sesama kerja, kita penjilat, kita pengambil muka, sehingga kita jadinya bekerja asal-asalan saja. Dan kita tidak mau setia kepada pimpinan, tidak mau loyal kepada pimpinan. Malahan kita kadang-kadang bekerja pula tiap hari untuk mengkritik pimpinan, untuk menyalah-nyalahkan pimpinan, untuk mempergunjingkan pimpinan. Jangan sekali-kali itu lakukan. Khususnya selagi kita mau bekerja di suatu perusahaan, kita harus loyal kepada pemilik perusahaan itu. Kita memang harus dekat dengan pemilik perusahaan itu. Sebab yang menggaji kita dia. Masa ya kita makan gaji di perusahaannya, kita bekerja di perusahaannya, tapi kita musuhan dengan dia. Mana bisa karir kita naik? Makanya di dalam bekerja kita harus loyal, kita harus setia kepada pimpinan kita. Kalau kita bekerja, kita laporkan hasil kerja kita. Kita boleh berdebat dengan pimpinan kita, dengan pemilik perusahaan, dengan atasan kita. Tetapi berdebat kita bukan untuk mempertahankan ego kita, bukan untuk mengatakan kita yang hebat, tapi untuk kebaikan perusahaan. Kita boleh berdebat, tidak akan marah pimpinan. Kalau kita berdebat dengan pimpinan untuk kebaikan perusahaan, untuk jangan sampai perusahaan rugi, tidak akan marah pimpinan kita. Walaupun mungkin ketika debat itu itu bukan urusan kamu. Kamu seperti orang hebat pula. Tetapi akhir dari pertemuan itu nanti akan menghasilkan, wah, anak buah saya ini, bawahan saya ini sungguh sayang kepada perusahaan. Ini buktinya. Mau dia berdebat dengan saya untuk kebaikan perusahaan. Ini penting dilakukan. Penting ini dilakukan. Selanjutnya, hindari gengsi-gengsi. Kadang-kadang kita gengsi untuk melakukan sesuatu karena dianggap itu tidak ukuran kerja kita. Contoh, kita sarjana S1. Kebetulan pimpinan menugaskan kita mengerjakan pekerjaan kasar karena buruh kasar sakit. Misalnya, kita bekerja pada sebuah perusahaan kontraktor. Kita mandor di sana. Tetapi suatu saat tenaga kurang. Tukang aspal tidak masuk. Mungkin karena dia keluar atau karena dia sakit. Lantas kita tetap juga mandor kita berdiri. Tidak mau kita mengambil pekerjaan yang ditinggalkan oleh pekerja kasar itu karena dia sakit atau karena dia keluar. Kita langsung ambil bekerja kita di sana. Nah, itu. Nanti memang kita laporkan kepada pimpinan. Pak, tadi kebetulan si A yang pekerja untuk mengaspal jalan, untuk melakukan pembersihan aspal, dia tidak masuk, Pak. Saya yang lakukan tadi. Nggak apa-apa kita bilang gitu. Kenapa kok kamu lakukan? Saya lakukan. Ini tambahnya tidak usah ditambah, Pak. Nah, lebih baik kita minta uang pada pimpinan secara terang kalau kita kurang daripada kita mengharapkan jerih payah kita yang berlebih itu harus digaji pula. Jangan itu dilakukan. Sobat DB, ini perlu dilakukan kalau kita ingin karir kita naik ketika kita bekerja di suatu perusahaan, ketika kita bekerja di suatu lembaga atau instansi pemerintah. Sobat DB, jangan sekali-kali kita sok-sok berlawanan dengan pimpinan, dengan pemilik perusahaan. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan. Satu hal lagi yang perlu dihindari
oleh seorang karyawan, oleh seorang pekerja. Jangan kita merasa orang yang sangat dibutuhkan di suatu perusahaan. Walaupun pimpinan mungkin menilai kalau tidak ada kita, pekerjaan di perusahaan itu tidak selesai. Mungkin kita hebat di tata buku misalnya. Mungkin kita hebat di suatu perbengkelan misalnya. Kalau kita tidak ada, mungkin bengkelnya tutup. Tetapi kita jangan sekali-kali memperlihatkan mentang-mentang kita dibutuhkan. Lantas kita di sana sepertinya ingin berada di atas pemilik perusahaan. Jangan. Semakin kita dibutuhkan, semakin loyal kita kepada pimpinan. Semakin kita dibutuhkan di perusahaan, semakin kita merendah. Itulah yang namanya ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan mentang-mentang kita dibutuhkan, lantas kita di sana seperti bos atau di atas bos. Jangan. Bagi seorang pimpinan, kalau ada karyawannya yang mentang-mentang dibutuhkan, dia akan usahakan cari karyawan lain dan mencampakkan kita yang mentang-mentang itu. Sobat DB, itu mungkin sedikit tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang karyawan kalau ingin sukses karirnya, bekerja sebagai karyawan, sebagai pekerja, baik di perusahaan swasta, di pabrik, di lembaga pemerintah, dimanapun saja. Demikian Sobat DB, DB Channel mendoakan semoga seluruh pemirsa menjadi pengusaha sukses, menjadi pekerja sukses, menjadi karyawan sukses. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.